menyapa yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Mari kita datang, kita mau menikmati kasih Yesus yang luar biasa. Kita mau mengucap syukur buat setiap kebaikannya. Kasihnya Yesus begitu besar buat kita. Buat pengorbanannya, buat darahnya yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Membuat kita semua layak di hadapan Bapa. Karena kita ada di dalam Yesus. Karena Bapa di surga melihat kita. Karena melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Thank you Jesus. We worship you Lord. Thank you God.
kita bangkit berdiri, katakan sungguh besar. Katakan sungguh besar, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar. Mari kita pandang salib. Kasih Yesus begitu besar buat setiap kita. Darahnya yang tercurah atas kita. Kita layak di hadapan Bapa. Mari kita mengucap syukur buat kebaikannya. Begitu indah kasih Yesus dalam hidup kita. Sembah Dia, kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapannya. Dia layak menerima pujian kita, Dia layak menerima persembahan kita. Tuhan senang dengan penyembahan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Oh Jesus, Engkau baik, teramat baik. Oh, we worship you Lord. Hallelujah. Oh,
Kasih-Mu begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalamnya buat setiap kita, Yesus. Tak terselami, Tuhan. Thank you, God. Kasih-Mu besar buat setiap kita. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena Engkau baik, teramat baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau tetap baik, Yesus. Makasih, Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu, Bapa. Kami datang tepat di Tuhan. Kami bersatu hati, kami menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan Kau, Tuhan. Meninggikan, menaikkan. Haleluya, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you, God. Haleluya. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Oke, sebelum kita mau lanjutkan pujian, saya mau menyampaikan ini penting sekali. Ini penting. Dengarkan. Kita spesial di mata Tuhan. Amin. Malaikat kudus, betul? Tapi dia tidak segambar dengan Tuhan. Kita segambar dengan Allah. Amin. Malaikat berbuat salah, hukumannya apa? Dibuang oleh Tuhan. Tapi kita berbuat salah, kita berdosa. Mungkin bukan kita yang berbuat dosa. Dulu Adam berbuat dosa, kita kena imbasnya. Tapi Tuhan mencari kita karena kita spesial di mata Tuhan. Kita datang ke tempat ini, Tuhan mau apa? Tuhan mau pujian kita. Tuhan gak mau apa-apa. Tuhan punya segalanya. Karena Tuhan gak bisa, yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah Dia tidak bisa menyembah dirinya Dia sendiri. Makanya Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Mari kita datang. Penyembahan itu berbicara tentang ekspresi. Sekali lagi, penyembahan itu berbicara tentang ekspresi. Apa ekspresi? Di dalamnya itu ada sukacita, ada ucapan syukur. Kita datang, kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Karena apa? Karena penyembahan itu adalah keabadian. Karena apa? Di sana akan ada penyembahan. Mari kita datang. Waktu yang penting 30 menit kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan. Kita naikkan, kita pujian Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Ayo kita ekspresikan. Kita boleh bertepuk tangan. Kita mau naikkan pujian ini. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dengan semangat katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita katakan lebih keras, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah,
nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan sekali lagi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, kita lebih keras lagi untuk Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ayo dong, ekspresikan. Kayaknya mukanya masih flat, masih datar. Kita harus ini dong. Kita memikirkan sepanjang hari ini, kita sampai detik ini kita ada di sini itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita ekspresikan, thank you God. Bersukacita itu. Amin. Kita bisa berekspresi, jangan datar. Tunjukkan kita datang ke tempat Tuhan, kita berekspresi, Tuhan thank you loh, Engkau baik. Saya sampai saat ini saya sehat. Katakan Yesus baik. Good. Hallelujah. Thank you God. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikatakan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenang. Boleh angkat jempol kita katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku. Haleluya. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan ya Allah kemenanganku. Come on, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Dia
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Mari kita akan jempolnya, katakan Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Katakan lebih keras lagi, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Come on. Dia baik. He is so good to me. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Mari kita katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi, amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, katakan Yesusku baik. Mari kita fokus, kita pandang salib Kristus. Kasihnya begitu luar biasa buat setiap kita. Mari kita fokus, pandanglah Yesus. Boleh kita lihat Yesus, lihat, bayangkan Yesus ada dalam hidup kita. Thank you God. Kau baik Jesus. Kau baik Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes God. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia, katakan sejauh langit. Mari kita rasakan, begitulah besarnya kasih Yesus buat setiap kita. Thank you God. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangkit berdiri, katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari kita angkat tangan, kita katakan oh, sejauh langit
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Engkau baik, teramat baik. We worship you, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah di tempat ini. Engkau layak terima pujian, Engkau layak ditinggikan. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Oh, Kau baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih keras, katakan Kau baik Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, we worship you, Lord. Oh, haleluya. Kau baik, teramat baik Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau baik. Kau tetap baik Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami mengucap syukur kami ada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasihlah, terima kasih Tuhan. Thank you God. Terima kasihlah anak-anak-Mu Bapa. Thank you God. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Mari kita menyanyikan lagi, katakan sejauh langit. Oh Jesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri tepuk tangan bagi Dia. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan, sukacita, karena Kau yang begitu mengasihi kami dan kami dikuatkan oleh kasih-Mu. Sukacita dari Engkau boleh mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sembari kami merasakan kasih karunia-Mu yang tidak pernah juga berhenti, mengalir dan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan, segala persoalan masalah
memang masih kami bisa hadapi di dunia ini. Tetapi kami bersyukur kami memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena Yesus Kristus adalah sumber pengharapan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan sukacita dalam kehidupan kami. Setiap kami yang percaya pada hari ini, kami menerima kebaikan Bapa di sorga. Karena kami adalah anak-anak yang dikasihi melalui putramu Yesus Kristus. Terima kasih, saatnya kami akan menerima kabar baik firman Kristus. Demikian juga anak-anak kecil juga akan diberkati melalui pelayanan sekolah minggu. Kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dan menerima kabar baik bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Puji Tuhan, lagu yang indah boleh kita nyanyikan sebagai ungkapan syukur kita. Seperti lagu tadi berkata sejauh langit dari bumi. Saudara nggak bisa ukur berapa jauh langit dari bumi ya. Langit kita dengan langitnya Tuhan, sorganya Tuhan itu tentu kita tidak bisa ukur. Tetapi itulah menggambarkan kasih Bapa yang begitu luar biasa. Dia datang untuk kita. Dia yang di atas turun menjadi manusia. Supaya apa? Supaya Anda dan saya mengalami keselamatan. Amin. Beberapa minggu lagi, 2 minggu kurang, kita akan bersama-sama merayakan, memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kita boleh percaya kepada Dia. Dari sekian miliar orang, saudara, berapa banyak manusia di dunia ini? Kalau boleh saudara sampaikan berapa banyak? Kira-kira berapa banyak nih Pak Neno sekarang ini? Nggak pernah ngitung ya, tapi diperkirakan 7 miliar lebih kalau nggak salah ya. Banyak sekali. Dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah dipilih. Katakan, saya sudah dipilih. Ya, kita sudah dipilih bukan karena kita membuktikan kita oh ya saya layak untuk dipilih, saya layak untuk diberkati, saya layak untuk dipilih oleh Tuhan. Tidak saudara, pemilihan Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia-Nya. Amin. Melalui apa? Melalui iman. Katakan iman. Iman saudara dan saya. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang ditetapkan untuk berbuah. Ini adalah konteks di mana saat-saat terakhir sebelum Yesus ditangkap. Kalau kita melihat sebelum Yesus ditangkap di dalam Injil Yohanes, dia banyak berbicara hal-hal yang sangat substansi, hal-hal yang sangat penting, sama seperti orang yang kalau dia sudah tahu waktunya tidak banyak lagi, dia pasti akan memberikan pesan gitu ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan pesan yang kuat kepada murid-muridnya, dan salah satu pesannya terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 15 ayat 16 berkata, coba ditayangkan supaya kita bisa membaca. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Mari kita baca bersama-sama supaya saudara, penting waktu kita membaca, kita mendengar suara kita sendiri menjadi rema dalam hidup kita. Kita baca sekali lagi 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Ini Yesus katakan di saat-saat terakhir, dia di malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan di pasal 15 dia berbicara tentang ada satu rahasia, ada satu kunci untuk kita bisa melihat hidup kita berbuah. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Yohanes pasal 15.
Sebelumnya di Yohanes 14 dia berbicara bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ada damai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara punya uang berapa hari ini? Walaupun uang kita mungkin sampai hitungannya kita nggak bisa hitung lagi, tetapi tidak bisa membeli damai sejahtera. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dia tidak mengambil damai sejahtera dari sumber yang lain, tetapi damai sejahtera miliknya dia berikan buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Amin. Dan ayat pasal 15 dia berbicara tentang pokok anggur, tentang bagaimana kita bisa melihat hidup kita ada di dalam tujuan, ada di dalam rencana yang ajaib. Sebab itu saya memberikan judul yaitu ditetapkan untuk berbuah. Apa rahasianya yang bisa kita dapatkan di minggu, kalau di gereja-gereja mainstream mengatakan ini minggu sengsara gitu, minggu Advent. Ya. Tapi kita mau mengambil pesan dari minggu sengsara ini bahwa Yesus menyatakan justru perkara yang luar biasa. Dia katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, pertanyaannya, kapan saudara dipilih? Kapan saudara ditetapkan? Saya dipilih menjadi seorang gembala, saya tahu kapan waktunya. Bahkan saya masih ingat kapan saya merasa dipanggil oleh Tuhan. Ada momen-momen tertentu dalam hidup saudara, saudara tidak lupa. Mungkin saudara pernah dipilih menjadi seorang pemimpin di waktu sekolah, ketua kelas gitu ya. Itu semua momen-momen yang dimana kita pernah dipilih atau kita pernah ditetapkan atau kita pernah ditunjuk. Nah di sini Tuhan berbicara, bukan kamu yang memilih aku. Pertanyaannya, kapan kita dipilih oleh Tuhan? Ya saudara, mungkin ini menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Kapan itu terjadi? Terjadinya pemilihan itu pada saat saudara percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat karya penebusan itu, saudara terima dengan iman, saudara berkata, ya, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara dan saya masuk dalam pemilihan ilahi yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Saat Anda percaya, mari kita lihat Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai ayat 13. Ini konteksnya. Yohanes pasal 1, kita lihat Yohanes pasal 1, bisa ditayangkan. Ayat 1, mulai ayat 11 dia berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini di sini ini Yesus. Katakan Yesus. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 enggak perlu dibuka. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia yaitu Yesus. Amin. Dan dia tinggal dalam kita. Nah, sebelum kita mempercayai dia, sebelum kita menerima dia, ini yang terjadi, ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya yang sebenarnya sudah dipilih ribuan tahun sebelumnya. Siapa mereka? Bukan. Orang Israel. Orang apa? Israel. Bangsa Israel adalah umat pilihan. Dari sekian banyak bangsa di dunia ini, hanya Israel yang dipilih oleh Tuhan mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Abraham, kita sudah kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah oikumene kemarin pada hari Kamis, Ibu Rosana banyak berbicara tentang seorang Abraham. Nah, Abraham adalah bapak orang Yahudi, orang Israel maksudnya. Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka inilah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa milik kepunyaannya. Tetapi ayat ini berkata, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sayang sekali saudara. Orang Israel ini adalah orang-orang yang dipilih milik kepunyaan Tuhan secara spesial, secara khusus. Tetapi justru mereka menolak kedatangan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan kita tahu sejarah, kalau saudara membaca Injil, saudara akan menemukan banyak sekali penentangan, penolakan mereka. Bahkan sampai hari ini sebagian besar orang Israel tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Mereka masih menunggu Mesias yang dijanjikan oleh nabi-nabi atau melalui firman Tuhan di perjanjian lama. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias.
Ayat 12. Ini yang terjadi ketika mereka menolak. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka, jangan lompat dulu Pak. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, di sini kita mulai melihat dari ayat 11 dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya orang Israel menolak, orang Israel menjauh. Bahkan mereka berkata, salibkan dia, dan Yesus disalib oleh kehendak keinginan dari tua-tua orang Israel di Yerusalem saat itu. Karena mereka melihat ini bukan seperti yang kami mau. Yang mereka mau adalah sesuatu yang mereka bisa atur dengan pikiran mereka, dengan keagamawian mereka. Tetapi justru Yesus datang tidak membawa agama, tapi Yesus datang sebagai pribadi kasih karunia. Amin. Dan ketika orang Israel menolak, di sini kita bisa melihat bahwa kita diberikan satu anugerah kasih karunia. Tetapi semua orang di sini tidak lagi dibatasi hanya orang Israel. Tetapi siapa? Semua orang. Siapa semua orang itu? Saudara dan saya. Katakan saya. Kita adalah termasuk semua orang, bangsa-bangsa manapun. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Minggu lalu saya sudah berbicara tentang jadilah seperti anak-anak. Kita ini di mata Bapa adalah anak-anaknya. Amin. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kita diberi kuasa menjadi anak-anak. Apa sih kuasa dari seorang anak? Anak itu baru lahir, nanti sampai dia meninggal. Walaupun dia masih bayi, dia sudah punya kuasa. Kuasanya apa? Warisan. Apa? Warisan. Walaupun dia belum miliki waktu dia masih bayi, tapi dia sudah punya hak. Dia punya kuasa atas warisan dari orang tuanya. Kita pun waktu kita dilahirkan kembali, waktu kita percaya Yesus, banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, yang dimaksud dengan lahir baru itu apa sih? Apakah lahir baru itu sesuatu yang bagaimana saya harus lompat-lompat, saya harus mengalami satu manifestasi kuasa Roh Kudus dulu? Ya, itu bisa terjadi, tetapi lahir baru adalah saat Anda dengan sadar percaya bahwa Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan berkata, Tuhan Yesus masuklah di dalam hidupku. Saat itulah terjadi lahir baru. Ketika kita lahir baru, perhatikan, ketika kita lahir baru, kita disebut anak-anak Allah, anak Tuhan. Nah, di sini dikatakan ketika kita menjadi anak, kita diberi kuasa. Apa dasarnya saudara diberi kuasa sebagai anak? Kembali lagi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Simpel sebenarnya untuk mengalami, mempercayai Yesus itu sederhana. Cuma memang otak manusia kalau kuat dengan kebenaran diri sendiri nggak akan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena berpikir, loh saya baik, saya nggak perlu juru selamat, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Dan banyak orang berpikir seperti itu. Ayat 13 kita lihat. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita kembali lagi kepada semua orang itu tadi. Anda dan saya tergolong semua orang yang percaya kepadanya dan hari ini sudah mengalami kelahiran baru. Katakan, saya sudah lahir baru. Saudara sudah lahir baru. Inilah pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Yang diperanakan, orang-orang ini yang diperanakan bukan lagi bicara bangsa Yahudi, Israel. Tapi siapapun yang percaya Yesus dikatakan, yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Kalau orang Israel ya mereka keturunannya itu dari daging, kita tidak. Atau dari darah, kita tidak. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi melainkan dari Allah. Melainkan dari Allah. Dengan kata lain, inilah proses kelahiran baru dialami oleh setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara bertanya lagi, jadi
Lahir baru kapan? Lahir baru saat Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah lahir baru. Menyadari bahwa saya butuh Juru Selamat. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia akan selalu berkata, kita akan berkata, Tuhan, saya nggak bisa tanpa Engkau. Tanda orang lahir baru adalah selalu berkata, Tuhan, hari ini terima kasih. Kau sudah memberkati. Aku bisa menjalani hari ini, aku butuh pertolongan-Mu. Setelah malam hari dia berkata, Tuhan terima kasih. Kalau malam ini hari ini aku bisa lewati, itu semua karena Engkau yang memberi kekuatan. Amin. Ini tanda bahwa orang lahir baru adalah selalu melihat bahwa dirinya bukanlah dia sumber kekuatannya. Tapi dirinya atau hidupnya itu sumbernya hanya datang dari Yesus. Amin. Itulah lahir baru. Nah, jadi kita ini sudah dilahirkan bukan lagi dari daging atau keinginan manusia, tetapi ini lahir secara rohani. Ayat 14. Nah, di sini disambungkan dengan ayat ini. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Jadi, waktu Anda percaya Yesus, waktu saudara berkata, ya saya percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Dia adalah firman yang sudah menjadi manusia, dia tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Inilah yang terjadi pemilihan dalam hidup kita. Siapa kita? Anda bukan orang mungkin memiliki, katakanlah kalau di dalam kerajaan darah biru. Tidak, atau seorang yang terhormat sekali mungkin tidak. Tetapi kenapa Tuhan memilih Anda dan dia mau tinggal di dalam Anda? Karena apa? Karena karya penebusan Yesus Kristus. Amin. Dan karena saudara merespon percaya dan dikatakan dia tinggal di dalam kita, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya mau sedikit mundur. Kapan Anda dipilih? Saat Anda percaya. Jadi hari ini jangan pernah ragukan pilihan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, berarti Anda sudah ada dalam pemilihannya. Yang tadinya tidak dipilih, yang cuma dipilih orang Israel. Tetapi karena orang Israel menolak, dengan kata lain ini adalah gambaran bahwa orang Israel ini menggambarkan kesombongan manusia. Sama, tidak harus menjadi orang Israel untuk bisa menolak Tuhan. Banyak orang yang bukan orang Israel hari ini menolak Tuhan. Tapi Tuhan gak maksa. Tuhan gak bilang, kamu harus terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kamu selamat. Tuhan gak paksa, enggak. Tetapi Tuhan datang dengan lembut, saudara. Amin. Kepada semua orang, firman-Nya datang. Dikatakan dalam surat Wahyu, dia datang mengetuk pintu hati kita. Kalau ada orang yang mendengar dan membukakannya, aku akan masuk dan duduk makan bersama-sama dengan dia. Jadi seperti sebuah rumah, waktu ada orang datang mengetuk pintu dan saudara melihat di lubang kecil, ini siapa ini yang datang? Kalau saudara lihat, dia adalah Yesus. Pilihan ada di saudara, mau terima atau mau tolak. Kalau Anda bisa menerima dia, itu adalah kasih karunia anugerah yang luar biasa. Bersyukur Anda sudah menerima dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kita sudah menerima dia. Itu pun bukan kehebatan kita, karena iman itu dianugerahkan kepada kita. Nah, kita sudah lihat poin yang pertama, kapan kita dipilih, ditetapkan. Memang kalau kita berbicara tentang nubuatan di perjanjian lama, dikatakan kita sudah dipilih, ditentukan sejak lahir. Saya percaya juga hal itu, tapi itu berbicara secara general, secara keseluruhan kehidupan kita. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan kita lahir di dunia ini. Semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Tapi untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak terjadi begitu saja. Jangan sudah berpikir kan saya sudah dipilih sejak lahir. Saya nggak perlu percaya Yesus kalau saya sudah dipilih. Nggak bisa. Saudara harus mengambil keputusan untuk terima atau menolak. Kalau saudara bisa menerima, itu karena saudara berkata, aku tidak bisa, tetapi Tuhan bisa dalam hidup saya. Amin. Orang yang menolak berkata, aku nggak perlu Tuhan. Aku bisa membuktikan diri baik.
Aku nggak pernah membunuh, aku nggak pernah berbuat dosa. Sehingga kalau mau diukur nanti di hari kiamat atau apapun sebutan orang dunia, pasti saya diselamatkan. Kenapa? Karena saya orang baik. Inilah spirit agamawi yang dibawa oleh banyak orang Yahudi. Orang-orang Israel, para ahli-ahli Taurat berpikir bahwa keselamatan mereka ditentukan dari perbuatan. Tetapi di dalam kasih karunia Yesus Kristus itu tidak dilihat. Yang dilihat oleh Tuhan adalah respon Anda. Anda mau percaya atau tidak percaya. Yohanes 3:16, masih ingat ayat ini berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi semua orang. Katakan amin. Dia tidak sedang mengasihi bumi ini bentuknya atau sistemnya. Bukan, tapi ini kasih adalah manusia. Dan Alkitab berkata dia mau tidak ada seorang pun binasa. Jadi kerinduan Tuhan di dalam Yesus Kristus semua orang masuk dalam pilihannya. Cuma persoalannya orang itu mau terima atau tidak. Makanya perlu kita memberitakan Injil. Apa pentingnya kita berkumpul bersekutu di sini? Bukan cuma untuk kita, tapi waktu kita pulang, kita harus beritakan, kita harus sampaikan bahwa ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, kita melihat masih di dalam kita ditetapkan, dipilih. Bagaimana sih? Kok tadinya di Yohanes 1 ayat 11 tadi berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Terus ayat yang ke-12 berkata, tetapi mereka yang menerimanya diberi kuasa. Kok begitu gampang? Ini yang terjadi saudara, menarik. Mari kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24. Roma pasal 11 ayat 17. Dikatakan demikian, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini bicara apa ini? Kok pertanian, kok cangkok-mencangkok? Ini konteksnya Paulus sedang berbicara tentang keselamatan orang-orang di luar Yahudi. Ini keselamatan orang-orang yang tadinya tidak direken sama Tuhan. Orang-orang yang tadinya tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Karena tadi kembali ke Yohanes 1 ayat 11 berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan menolak dia. Sehingga syukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan non-Yahudi, Gentiles, atau yang bahasa sederhananya dan kasar disebut kafir. Kita ini kafir di mata orang Israel, orang Yahudi. Kita nggak masuk. Makanya dikatakan karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, siapa ini yang dipatahkan? Orang Israel itu sendiri. Mereka dikeluarkan. Kenapa? Karena menolak. Dan kamu sebagai tunas liar. Paulus lagi bicara bukan kepada orang Yahudi loh. Dia sedang bicara kepada orang Roma. Orang yang tadi yang tidak ada yang tidak ada hubungan dengan orang Yahudi. Gentiles, non Yahudi. Jadi dia bicara sebagai kamu sebagai tunas liar, itu adalah saya dan saudara. Tunas liar tadinya. Yang tidak direken, yang tidak dianggap, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Sudah mulai nangkep bahwa saudara dicangkokkan. Katakan, saya dicangkokkan. Dicangkokkan kemana? Ke pohon zaitun itu, saudara. Bukan, kita tidak masuk dalam pilihan. Ayat selanjutnya, ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jadi kalau kita sudah dicangkokkan ke dalam pohon zaitun itu, jangan berkata, aku tuh hebat, aku tuh disayang Tuhan, aku tuh, bukan maksudnya bukan disayang Tuhan, aku tuh baik, aku tuh gak pernah berbuat dosa. Aku selama ini pokoknya makanya Tuhan sayang sama saya. Karena saya ini orangnya gak pernah membenci orang, gak pernah pokoknya saya yang paling baik, saya yang paling benar. Makanya saya masuk surga. Saudara, kalau seperti itu berarti kita sedang bermegah atau menyombongkan diri kita secara rohani. Paulus berkata, janganlah kamu bermegah atau sombong terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah
bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Dengan kata lain begini, ingatlah, bukan kamu yang bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dari dosa. Amin. Jelas ya sampai sini ya. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang menopang kita bukan diri kita sendiri. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 19, kita lanjut. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Next, ya. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak, tercacat karena iman. Katakan karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Artinya hormatilah atau hargailah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ini sebenarnya di satu sisi Paulus berbicara kepada orang non-Yahudi, tetapi dia juga menyinggung orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang tadinya menolak, sekarang menerima Yesus. Mereka dicangkokkan lagi, disatukan lagi dengan hal ini, dengan keselamatan ini. Ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kebesarannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Next, ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Dan ayat 24, sebab itu jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Artinya apa ini? Mungkin kita agak sulit memahami ini, tetapi Paulus sedang mengatakan demikian. Kita ini, ya ayat 24 saja kembali. Kita ini telah dipotong dari tunas liar. Kita ini tadinya satu dengan tunas liar. Misalnya kalau ini pohon, kita ini tunas liar nih, ada di sini. Terus waktu Yesus datang sebagai kasih karunia, dia berikan kesempatan dan kita dipotong. Dipotong dan dipindahkan ke tunas zaitun yang sebelah situ. Jadi kita dipotong, kita dipisahkan. Makanya kata kudus artinya dipisahkan. Kita dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Berapa kali kita dikuduskan? Katakan, satu kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Melalui apa? Pengorbanan darah Yesus Kristus. Jadi Anda sudah dipisahkan. Waktu Anda dipotong dari tunas liar, dipotong. Anda dipilih, waktu Anda percaya Yesus, Anda dipotong. Dipotong bukan untuk dilempar, dibuang, tetapi dipindahkan ke zaitun sejati. Ada itu, pohon zaitun sejati. Dan ketika Anda ditaruh di sana, memang bertentangan dengan keadaanmu, dikatakan oleh Paulus, itu kamu telah dicongkakkan pada pohon zaitun sejati. Memang waktu, mungkin secara sains ya, alami ya, ketika si tunas liar ini dicangkokkan, dia nggak langsung bertumbuh dengan cepat, betul nggak? Dia pasti akan mengalami masa transisi. Aduh, nggak enak nih. Biasanya di sini berbohong terus. Tapi kok di sini saya nggak bisa bohong lagi, gimana caranya? Manusia lama dan manusia baru. Amin. Tapi kabar baiknya, Anda tidak dengan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang bersama Anda memampukan Anda, mengingatkan Anda bukan manusia lama lagi. Katakan, saya bukan manusia lama lagi. Saya bukan tunas liar lagi. Tapi saya sudah dipilih dan dicangkokkan di zaitun sejati. Itu pohon zaitun sejati. Anda dicangkokkan di pohon zaitun sejati, memang mungkin awal-awalnya berat, tetapi waktu Anda tidak menolak, waktu Anda tidak
hanya percaya, yang dibutuhkan percaya, katakan percaya. Percaya dan percaya. Lama-lama tunas liar tadi itu yang di situ dipindah sini, lama-lama dia mulai bertumbuh dan mengikuti pohon yang baru. Amin. Ya, mengikuti pohon yang baru. Dalam dunia perkebunan atau pertanian, istilah cangkok pasti sudah tidak terdengar asing bagi kita ya. Pengertian sederhana cangkok adalah menempelkan tanaman lain pada tanaman pokok supaya sifat-sifat dari tanaman pohon yang baru itu akan mempengaruhi tunas liar ini. Dia lama-lama nggak liar lagi. Lama-lama dia akan seperti pohon zaitun ini. Amin. Makanya dikatakan hidup kita, Tuhan bawa kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Apanya serupa? Wajah saya begini-begini aja malah tambah tua. Tetapi serupa dengan Kristus adalah kehidupan ilahi saudara diubahkan oleh Tuhan setiap saat. Jangan berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi biarlah selalu percaya. Dengan percaya pikiran kita diubahkan, maka tindakan kita juga diubahkan. Amin. Jadi saudara lihat di cangkokan ini, tujuannya sudah pasti supaya mendapatkan tanaman kualitasnya sama baik seperti pohon induk yang baru. Kalau Anda mau kembali ke sini, bisa saja. Anda tetap mau kembali menjadi tunas liar, itu pilihan Anda. Tetapi kalau saudara sudah dicangkokkan, pasti saudara akan bertumbuh dan berbuah. Katakan bertumbuh dan berbuah. Amin. Jadi hal apa yang paling penting dari sharing saya sudah hampir sekitar 30 menit ini? Apa yang paling penting? Ketika Anda sudah dicangkokkan di poin zaitun sejati. Apa yang paling penting? Percaya. Amin. Seringkali kita, aduh Tuhan, kayaknya berat. Ya karena kita pakai pikiran kita, tapi mari kita mulai percaya. Saya mau percaya apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata pendeta, gembala, pastor, bukan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, itu yang saya percaya. Apa yang Yesus katakan kepada saudara? Jangan takut. Amin. Apa yang Yesus katakan kepada usahamu, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu? Jangan takut. Amin. Percaya sama Tuhan. Jabatanmu dan sebagainya. Percaya. Percaya adalah respon dan dibutuhkan oleh tunas liar tadi. Masih tunas liar masalahnya kan? Baru dicangkokkan, dia butuh percaya. Untuk menjadi satu dan lama-lama mulai bermetamorfosa. Saudara ngerti arti metamorfosa? Di biologi kita belajar metamorfosa. Artinya perubahan. Perubahan memang tidak langsung, tetapi slow but sure. Pelan tapi pasti. Amin saudara. Kehidupan rohani kita kan demikian, dari kanak-kanak terus menjadi dewasa, terusnya bertumbuh terus. Begitu juga kasih karunia Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus percaya. Makanya Yesus kembali ke Yohanes pasal 15 tadi, bahwa tinggal pada pokok yang benar itu penting. Tinggal di sini maksudnya apa sih? Pisteo atau percaya. Katakan kiri kanan, percaya saja. Kita bukan menjadi orang percaya yang bodoh, tidak. Tapi ada hikmat Tuhan, ada Roh Kudus yang menuntun pikiran saudara untuk mempercayai Tuhan dengan benar. Cara mempercayai Tuhan dengan benar, fokuslah kepada karya Kristus ini. Itu salib Tuhan. Selalu melihat bahwa ada pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk saudara. Pohon anggur dan pohon zaitun. Jadi ada dua hal yang Yesus menggunakan pohon anggur, Paulus menggunakan pohon zaitun. Bertentangan tidak sebenarnya, tidak ada pertentangan antaranya, cuma hanya untuk supaya kita mengerti. Tapi ada maknanya. Mazmur 128 ayat 3, mari kita lihat, ini salah satu arti yang saya dapat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon, seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa sih artinya ini? Pohon anggur berbicara tentang joy, sukacita. Katakan sukacita. Ya, pesta pada zaman dulu, zaman Yesus ini, tanpa anggur bukan pesta namanya. No wine is not party. Bukan untuk mabuk, tetapi
anggur itu adalah lambang sukacita. Makanya ketika Yesus pertama kali melakukan mujizat, di mana saudara? Ada yang tahu? Di Kana. Di satu pesta pernikahan, ketika Yesus datang, gak ada anggur. Ada sih tapi udah habis, tadinya banyak. Dan Yesus melakukan mujizat pertama, air menjadi anggur. Haleluya. Ketika air menjadi anggur, sukacita di pesta itu kembali hidup lagi. Jadi anggur, pohon anggur berbicara tentang sukacita. Anda berada di pohon anggur juga, yaitu sukacita Tuhan. Amin. Dan juga bicara tentang keselamatan. Sedangkan pohon zaitun, nah kalau pohon zaitun bicara tentang apa hari ini buat kita? Pohon zaitun berbicara tentang pengurapan. Utama dari pohon zaitun adalah bijinya atau buahnya di apa? Digiling, diremas, dipengirikan, dan akhirnya dia menghasilkan minyak. Minyak zaitun. Di mana-mana minyak zaitun paling baik, paling bagus. Bukan hanya untuk kulit, untuk masakan, untuk makanan, untuk kesehatan. Minyak dari zaitun itu sangat-sangat berguna sekali. Betul ibu-ibu? Betul. Ya, zaitun bicara tentang kesembuhan, penyegaran, kekuatan, bahkan lampu. Pada zaman itu nggak ada minyak tanah, nggak ada pertalite, nggak ada bensin, nggak ada BBM. Tetapi menggunakan minyak zaitun. Itu juga menggambarkan tentang menuntun kita, mendidik kita. Jadi waktu kita dicangkokkan dari tunas liar ke pohon zaitun, itu bukan tujuannya supaya jadi zaitun. Tidak hanya itu, tapi sedang mendidik kita. Katakan sedang mendidik kita. Sedang mendidik kita, sedang membawa kita menjadi serupa seperti Kristus secara rohani. Bukan diupayakan tetapi mempercayai dan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga tujuan ditetapkan untuk berbuah dalam firman Tuhan ini. Kita kembali ke Yohanes 15 ayat 16. Saya tutup dengan ayat ini. Kembali ke Yohanes 15 ayat 16. Mau ditayangkan ulang? Mari kita baca sekali lagi. 2, 3. Amin. Tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi apa sih yang Tuhan mau dari ayat 1 ini? 1, pergi. Katakan pergi. Jadi kita dipilih ini untuk pergi, saudara. Pergi kemana? Kita pergi untuk menyaksikan bahwa hidup kita sudah dibaharui di dalam Kristus. Amin. Kita menjadi saksi. Kita pergi di sini berbicara tentang kita bertindak dengan iman, sebuah tindakan iman. Dasarnya apa? Percaya. Kalau Anda pergi tanpa percaya, maka Anda akan banyak kehilangan momen di mana Anda melihat pertolongan Tuhan. Karena Anda selalu mengandalkan diri sendiri, takut, khawatir, ragu, bimbang, cemas. Banyak hal yang Tuhan sudah sediakan tapi Anda tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena lebih dikungkungi atau diselubungi oleh rasa takut. Tapi waktu Anda pergi dengan iman, percaya. Saya percaya bahwa masalah mungkin tidak artinya masalah tetap ada, tetapi Anda bisa melihat pertolongan Tuhan selalu terjadi. Amin. Ketika Yesus berkata kepada Petrus sudah capek semalaman dia mencari ikan, tapi dia nggak dapat ikan sekalipun. Tapi waktu dia mendengar, Yesus berkata, Petrus, buang lagi jalamu. Tebarkan lagi jalamu. Ini juga gambaran buat kita. Waktu kita pergi dengan iman, jangan takut. Tebarkan aja dengan iman. Buka usaha kita. Lakukan sesuatu dengan iman. Percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Kadang-kadang kayaknya ini susah dan sebagainya. Jadi lebih banyak takut, cemas, khawatir. Karena apa kita mengatakan susah dan hal-hal yang lain. Karena kita mengukur kemampuan kita. Tapi waktu kita melihat ada Tuhan yang memampukan saudara, itu menjadi berbeda. Amin. Jadi berbeda. Walaupun mungkin kecil, tapi langkah iman, tindakan pergi.
saudara pasti akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Jadi katakan pertama apa? Pergi. Pergi juga bersaksi, beritakan Injil. Dan kalau orang pergi, yang kedua pasti menghasilkan buah. Pasti ada hasil. Katakan pasti ada hasil. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi bersama dengan Tuhan. Hasil dari iman itu memang kadang-kadang tidak seperti yang kita mau. Atau instan, tetapi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita harus percaya hal itu. Waktu kita menabur, kita pasti menuai. Dan waktu kita melakukan itu, yang ketiga dari ayat ini, pertama, dan menetapkan supaya kamu pergi. Kedua apa? Menghasilkan buah. Dan yang ketiga apa? Buahmu itu tetap. Katakan buah itu tetap. Apa maksudnya ini? Maksudnya nggak banyak-banyak, cuma 5 doang, cuma 1 doang, bukan itu maksudnya. Maksudnya buahmu itu tetap, artinya hasil saudara tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, malah berdampak kekal untuk kehidupan di sorga nanti. Apa yang saudara tabur, kebaikan di dunia ini, karena kasih Tuhan atas hidup saudara, itu tidak hanya direken di dunia ini, tetapi juga itu ditulis di buku kehidupan. Amin. Waktu Anda menolong orang, mendoakan orang, melayani Tuhan, memberkati gereja Tuhan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, apapun itu yang baik yang saudara lakukan ini karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan, itu direken loh saudara. Itu tidak ada hubungan dengan keselamatan, nggak ada. Selamatan saudara bukan karena persembahan, perpuluhan saudara, bukan. Keselamatan saudara bukan karena saudara tolong orang sehingga Tuhan lihat dan Tuhan selamatkan saudara, tidak. Tapi yang saya sedang bicarakan, buahmu itu tetap berbicara tentang semua kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan di bumi. Itu berdampak kekal. Itu ada rewardnya. Katakan reward. Atau mahkota saudara. Amin. Saudara pasti menerima mahkota. Di dunia pun Tuhan sudah berikan, apalagi di sorga Tuhan juga sediakan. Dan yang terakhir dikatakan supaya, mari baca bersama-sama dengan semangat. 2, 3. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara harus bersuka cita untuk membaca ayat ini. Karena ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah dipilih dalam kasih karunia Tuhan. Siapa mereka? Katakan saya. Amin. Kita menerima anugerah, penyediaan dalam anugerah Bapa. Waktu saya menghadapi masalah atau mungkin kebutuhan yang sangat mendesak, saya selalu memposisikan diri saya sebagai anak. Bapa, aku ini anakmu. Dan aku percaya aku sudah diterima sebagai anak. Dan melalui Yesus Kristus, aku menerima hak. Aku menerima kebaikan Bapa. Aku menerima semua janji Bapa. Karena itu aku meminta. Pernah gak saudara meminta? Bersyukur harus, tetapi meminta juga perlu saudara. Kita meminta Bapa, tolong untuk usahaku ini. Bapa, tolong untuk anakku ini. Bapa, tolong. Kita kan anak, jadi kita panggil dia sebagai Bapa. Mungkin kadang kita cuma ingat doa Bapa kami, hanya menjadi sebuah doa ritual, seremoni atau apapun, hafalan. Saya tidak jarang menggunakan doa Bapa kami, tetapi bagi saya adalah yang penting adalah saya memahami saya adalah anak, amin, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, menerima hak dan warisan, amin. Saudara, ini yang terakhir sekali. Cerita anak yang hilang, dia menerima warisan kapan? Bapaknya sudah mati atau bapaknya masih hidup? Biasanya orang menerima warisan kalau bapaknya sudah mati. Betul nggak? Tapi luar biasa loh. Anak-anak Tuhan menerima warisan, tidak menunggu bapaknya mati. Dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tetapi Tuhan mau ketika kita menerima berkat-berkat itu jangan disalahgunakan. Kita akan rugi. Waktu kita diberi kesehatan oleh Tuhan, hari Minggu kita nggak datang beribadah. Kita pokoknya yang penting saya olahraga aja, yang penting saya ini dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, itu baik. Tetapi Tuhan mau kita bersekutu, itu warisan dari Tuhan. Tuhan memberikan kita berkat secara materi, tapi kita habiskan, kita tidak pernah berbagi, kita tidak pernah mungkin mendukung pelayanan atau apapun, atau sesuatu yang baik yang kita lakukan. Semua itu dari Tuhan, tetapi kita sia-siakan. Sama dengan anak yang tadi, anak hilang tadi.
Dia menerima warisan tetapi disia-siakan. Yang rugi siapa? Anak itu sendiri. Bapaknya nggak pernah rugi, saudara. Karena bapaknya sangat kaya. Anda dan saya memiliki bapak yang kaya. Amin. Mari kita meminta kepada dia. Bapak, aku ini anakmu. Aku meminta. Dan Tuhan memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Kita perlu berdoa sama-sama. Meminta supaya Tuhan melengkapi ruangan kita dengan alat pendingin yang baru semuanya. Amin, saudara. Loh, kenapa enggak? Dia melihat kita kepanasan gitu ya. Kita bisa minta kepada Bapak, Bapak berikan yang terbaik. Saya percaya hal itu. Alat musik kita yang sering bermasalah, cuma mungkin enggak ada orang yang terpikir untuk mau berdoa untuk hal itu. Haris, ada waktu kita kumpul dan berdoa, kita mendoakan sebagai anak, kita meminta. Kebutuhan saudara, kebutuhan keluarga saudara, ekonomi saudara, bisnis dan sebagainya. Jangan, aduh itu kan hal kecil, masa gitu aja minta sama Bapak. Oh, kita anak. Kita minta kepada Bapak, karena Bapak selalu memberi yang terbaik. Jadi kita ditentukan untuk berbuah. Pergi pasti dengan iman menghasilkan buah. Buah itu kita tetap. Dan ada penyediaan dalam anugerah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Saudara adalah anak? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau kita adalah anak, kita bersyukur. Tuhan, aku ini anakmu. Ada lagu lama. Ya Bapa ya. Gimana lagu itu? Ya Abba. Abba Bapa. Ini aku anakku, mau cinta Yesus selamanya. Oke. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Tiba-tiba saya teringat lagu itu. Tapi biar menjadi ekspresi ucapan syukur kita. Mari berdiri bukan sebagai hamba. Anda bukan hamba. Tapi Anda anak yang sudah dipilih. Katakan anak, saya anak yang sudah dipilih. Dipilih oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Waktu Anda percaya, Anda sudah menjadi anak-anak yang dikasihi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mencintai Yesus karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Yesus selamanya. Renungkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, anakkanlah seluruh hidupku. Jawabannya Anda sudah dilayakan. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Bapak terima kasih. Kami adalah anak-anak yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap tidak bergoncang. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang. Dalam kekekalan, setiap perbuatan pelayanan kami yang kami mulai kerjakan, hasil buah yang baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, pemberian persembahan apapun itu, kami percaya itu tidak akan hilang begitu saja, tapi menghasilkan berkat-berkat dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami berdiri sebagai anak-anak-Mu. Kami meminta sebagai anak-anak-Mu, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau yang tahu setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Saudara, saya mau beri kesempatan untuk saudara boleh datang kepada Tuhan, mengangkat tangan. Dia yang tahu Anda berada di posisi sebagai anak dalam kasih karunia-Nya. Mari katakan apa yang menjadi kebutuhan kita secara pribadi. Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, dalam bisnis.
dalam kehidupan anak-anakmu, dalam segala hal. Dia tahu yang terbaik. Sebagai anak, kita mungkin tidak berdoa, mungkin kata-kata kita, tapi dengan iman, mari kita arahkan doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan doa-doa saudara kepada Tuhan. Bapa, Kau mendengar setiap doa anak-anakmu hari ini. Ketika mereka percaya dengan sungguh, mereka percaya ada Kristus, ada Tuhan yang hidup dalam hidup mereka. Ada Bapa yang baik, yang melayani, yang menyediakan. Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapakku akan memberikannya kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap doa-doa kami, setiap permohonan kami, setiap suami, istri, anak-anak, setiap pegawai, setiap pemimpin, setiap seorang pengusaha, apapun Tuhan, usaha kecil, menengah dan besar yang Tuhan percayakan. Kami meminta yang baik dan kami percaya kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara percaya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menerima yang baik dari Tuhan. Mari katakan bersama-sama, aku menerima yang baik dari Tuhan. Untuk usahaku, untuk keluargaku, untuk pekerjaanku, untuk bisnisku, untuk proyekku, untuk anak-anakku, untuk semuanya yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Aku terima yang terbaik dari Bapa, karena aku anak yang dikasih oleh Tuhan. Aku anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat mengganggu gugatnya. Yesus Kristus Tuhan yang menyatakan di dalam hidup kami, dalam hidupku. Terima kasih. Beri tepuk tangan bagi Dia yang sudah memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap doa-doa saudara dijawab, diberikan yang terbaik oleh Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan bersama. Haleluya. Semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Karena kita orang-orang yang sudah berkati oleh Tuhan, kita memberkati gereja kita. Amin. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan saudara semuanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih persembahan saudara, juga jemaat yang mengikuti secara online yang sudah memberkati pelayanan kita. Saya yakin setiap pemberian, persembahan, perpuluhan, atau apapun ucapan syukur, tidak ada yang jadi sia-sia. Amin. Saudara, ini minggu terakhir, bulan depan kita sudah masuk di bulan keempat, dan di bulan ini ada dua momen penting, yaitu Jumat Agung dan Kebangkitan Paskah ya. Jadi pada 2 minggu akan datang ya, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung tanggal 7 Februari. Ya, ibadah seperti biasa kita adakan pada pagi hari, dan tanggal 9 adalah 9 April maksudnya adalah hari Paskah Kebangkitan. Kita sama-sama berdoa, kita rindu juga lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita, amin, keluarga dan semuanya. Apa yang kita sudah doakan, kita melihat luar biasa terjadi. Dan satu hal penting, mari kita mengajak saudara-saudara kita, keluarga atau jemaat atau orang tua kita yang mungkin belum bergereja. Mari datang bersama-sama menikmati berkat-berkat Paskah di bulan April, karena saya percaya banyak hal-hal baru Tuhan boleh bukakan untuk kita, dan kita semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini, baik worship leader, singers, pemain musik, dan juga ada Pak Ruli yang membantu kita di sound system. Terima kasih Pak buat bantuannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Selesai ibadah, kita akan berfellowship bersama-sama dengan makanan sederhana yang sudah disediakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau sampai detik ini kami masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, pekerjaan, usaha, keluarga mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi, biarlah kemurahan, kebaikan Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah melayani hari ini, apapun pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan. Kami percaya semuanya itu menjadi buah yang tetap, buah yang berdampak dalam kehidupan kami saat ini dan dalam kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan juga bagi setiap jemaat yang ada di rumah atau dimanapun yang ikut menyaksikan live streaming dari ibadah kami saat ini, Tuhan yang memberkati. Setiap persembahan yang sudah diberikan, Tuhan juga yang sudah memberkatinya. Dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan senantiasa. Mari saudara, kita bersyukur, mengangkat tangan kita. Kita berterima kasih buat anugerahnya. Dan kita selalu berserah percaya hanya kepada Dia. Kekasih Kristus, anak-anak yang dikasih oleh Bapa, terimalah anugerah rahmat dari Bapa di sorga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Besar